Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Raihan Imita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian emosi dalam pandangan Islam dari mata kuliah psikologi terapan. Yang pertama yaitu pengertian emosi dalam Islam atau Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan kosakata yang spesifik bernotasi emosi, namun ditemukan banyak ayat yang berbicara tentang perilaku emosi yang ditampilkan dalam berbagai peristiwa kehidupan. Kata syu'ara yang biasanya dianggap dekat artinya dengan perasaan yang dijumpai berulang-ulang dalam Al-Quran. Tidak dimaknai sebagai emosi seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 154 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun, yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, yang kedua yaitu surah Al-An'am ayat 123 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryati akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun, yang artinya, dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri sedang mereka tidak menyadarinya. Yang kedua yaitu model pengendalian emosi. M. Darwis Hude dan bukunya menyebutkan ada 4 macam cara mengendalikan emosi, yaitu pengalihan atau displacement yang terdiri dari katarsis, rasionalisasi, dan zikrullah. Yang kedua, penyesuaian kognisi atau cognitive adjustment yang terdiri dari atribusi positif, empati, altruisme, model coping, mekanisme sabar syukur, pemberian maaf, adaptasi, dan model-model lain, regresi, represi, dan supresi, relaksasi, dan penguatan. Akan tetapi yang sesuai dengan ajaran Islam dan secara redaksional berada dalam Al-Quran hanya ada 5 macam, yaitu yang pertama, zikrullah. Zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu model pengalihan dari masalah yang dihadapi. Dengan mengingat Allah SWT dan wujud kalimat thayyibah, wirid, doa, dan tilawah Al-Quran, hati akan merasa tenang dalam menghadapi masalah atau ketika harapan tak terpenuhi. Selain itu, zikrullah juga dapat mengalihkan emosi negatif yang dialami seseorang menjadi emosi positif dengan sebuah kondisi tenang dan damai yang dirasakannya. Meskipun model pengalihan emosi ini banyak ragamnya, zikrullah termasuk yang paling mudah dilakukan dan dalam banyak hal yang sangat efektif, terutama mereka yang sudah terlatih untuk itu. Yang kedua, atribusi positif atau husnul zan, suatu mekanisme yang menempatkan persepsi berada dalam wacana positif. Setiap masalah selalu dilihat dari aspek positifnya dan dicoba untuk disingkirkan sisi-sisi negatifnya. Pada kenyataannya, atribusi selalu beriringan dengan atribusi negatif, terutama yang mengandung konflik yang berkecamuk dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, ketika seseorang sufi terluka tangannya karena teriris pisau, maka ahli-ahli merasa sedih atau marah, namun mereka meyakini itu sebagai tanda kasih sayang Allah yang mengucurkan darah haram yang mungkin ada dalam diri mereka sehingga kelak tak tersentuh api neraka. Yang ketiga, mekanisme sabar syukur. Kehidupan membawa kesenangan terus disyukuri, sedangkan peristiwa yang terjadi tanpa diharapkan harus disikapi dengan sabar. Sabar adalah alat terbaik agar seseorang tidak larut dalam emosi negatif. Selain sabar, ajaran Islam melalui lisan Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang pentingnya pengendalian emosi dengan cara banyak bersyukur. Syukur ini sebuah bentuk pengakuan bahwa segala kenikmatan berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya kapanpun dia dikehendaki. Sikap ini dalam menjaga seseorang mukmin dari sikap berlebihan atau euforia dalam menerima kesulitan maupun kemudahan. Yang keempat, pemberian maaf atau al-af. Pemberian maaf adalah sebuah proses meleburkan semuanya dan menghadirkan kelapangan dalam hati.
Orang-orang semacam inilah yang hidup dalam suasana mental yang sehat, hidup tanpa beban, penuh cinta kisah, serta memiliki aktualisasi diri yang baik. Pemberian maaf sendiri terbukti dapat berperan dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi antar individu, antar kelompok, bahkan antar bangsa atau negara. Meningkatkan pengendalian diri, meminimalisasi konflik dengan sesama, bahkan dapat menjadikan orang yang menzalimi tidak melakukan tindak kezaliman di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu regresi atau taubat. Regresi adalah mundur dari perkembangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Dalam konteks Al-Quran, regresi adalah taubat, yaitu kembali dari pelanggaran atau maksiat ke fitrah kesucian manusia. Dalam konteks Al-Quran, Al-Taubah adalah salah satu bentuk perilaku regresi, yaitu kembali dari pelanggaran atau maksiat ke fitrah manusia. Termasuk taubat bermakna kembali dari dosa-dosa, sehingga perintah bertaubat di dalam Al-Quran harus dimaknai sebagai proses kembali untuk patuh dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu dapat saya sampaikan mengenai pengendalian emosi dalam pandangan Islam. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그게 웃어봐요 내일이 올 때 빛나는 존재 You're the only one treasure